Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan cek. Yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan indeks prestasi semester ini cum laude. Ada yang sudah kuliah? Ada yang masih SMA? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir, Bapak yang mewakili, teman-teman pengurus Angkatan Muda Muhammadiyah Moyudan yang Allah cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih berkenan melimpahkan kepada kita nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam. Sungguh tidak ada kesempurnaan selain dari apa yang ditawarkan oleh Islam. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita semua baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk semua manusia. Jikalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus oleh Allah khusus untuk satu kaum saja, tapi Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir diutus oleh Allah untuk semua manusia. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, basyira wa nadhira. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa kecuali engkau diutus oleh Allah untuk kaffatan linnas, untuk semua manusia, basyira, baik sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira, maupun sebagai pemberi peringatan." Saya diberikan amanah oleh panitia, tema malam ini adalah romansa sebelum akad. Yang maksudnya seputar jatuh cinta gitulah. Ada teman-teman yang belum pernah jatuh cinta? Acung. Alhamdulillah nggak ada. Berarti semuanya normal. Ada yang jatuh cinta dengan seseorang yang ada di ruangan ini? Pertanyaannya, jatuh cinta itu dosa nggak? Salah nggak? Jatuh cinta itu manusiawi, tidak dosa. Jadi dosa atau jadi pahala tergantung bagaimana cara follow up-nya, cara menindaklanjuti setelah kita jatuh cinta. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Sering dibacakan di momen-momen pernikahan. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah itu ialah Allah menciptakan untuk kita pasangan-pasangan kita dari jenis kita sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah, merasakan ketentraman, ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menciptakan di antara kita itu rasa kasih dan sayang. Jadi cinta tertarik dengan lawan jenis itu normal, wajar, tidak dosa. Jadi boleh. Tetapi jadi dosa atau jadi pahala tergantung cara tindak lanjut setelah jatuh cinta. Jadi dosanya atau pahalanya itu tindak lanjutnya. Jadi dosa apabila ditindaklanjuti dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah,
Sebaliknya menjadi aktivitas yang berbuah pahala, mendatangkan keberkahan, mendatangkan ridha Allah, manakala kemudian di follow up, ditindaklanjuti dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Itulah kenapa Islam itu diturunkan. Supaya apa? Supaya memastikan kita menjadi manusia layaknya manusia. Menjadikan manusia itu punya kemuliaan layaknya manusia, tidak menjadi rendah seperti hewan. Itulah kemudian Allah menurunkan syariatnya. Supaya apa? Memuliakan kita sebagai manusia. Maka diatur. Kalau sudah jatuh cinta, ada aturannya. Supaya kita kemudian nanti menikah. Ada tanggung jawab. Ada struktur, ada infrastruktur yang disebut dengan keluarga. Supaya apa? Supaya memastikan keberlangsungan manusia itu mulia. Karena kalau kemudian tidak diatur, maka Masya Allah, manusia bebas melampiaskan hawa nafsu, ketertarikan dengan lawan jenisnya. Maka Masya Allah, dulu di masa Nabi, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh satu di antara istri Nabi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang cukup panjang, beliau menjelaskan bahwa di masa jahiliyah itu ada 4 macam model pernikahan. Yang pertama beliau jelaskan adalah model pernikahan lazim. Lazimnya kita jumpai saat ini. Ada mempelainya, ada walinya, bahkan ada maharnya juga. Lazimnya kita jumpai saat ini. Tetapi ada model pernikahan yang kedua yang disebut dengan model pernikahan istibda. Apa tadi? Istibda. Apa itu? Yakni model pernikahan yang ketika seorang istri itu mengalami masa menstruasi, masa haid, sampai selesai masa haidnya, maka baik. Pakai yang ini aja. Oh, J. Sampai selesai masa haidnya, sebelum dia kembali kepada suaminya yang sah, maka perempuan ini dipersilahkan untuk berhubungan dengan laki-laki yang lain sampai dia hamil. Setelah ketahuan hamil, baru kembali kepada suaminya yang sah. Apa tujuannya? Kata mereka, ingin memperbaiki keturunan. Jadi kalau ingin anaknya kulitnya putih, hidungnya mancung, tinggi besar. Sebentar ya. Semoga Allah mudahkan urusan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Cek. Tes. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai dia kembali kepada suaminya yang sah. Kalau dia ingin mendapatkan keturunan yang kulitnya putih, hidungnya mancung, maka dicarilah laki-laki yang seperti itu. Nanti kalau anaknya, kalau istrinya hamil, baru diakui itu anaknya. Padahal itu bukan anaknya, tapi hasil hubungan gelap dengan laki-laki yang lain. Yang ketiga lebih parah, di mana seorang wanita menancapkan tanda berwarna tertentu di depan rumahnya. Dengan tanda itu apa artinya? Artinya 10 orang laki-laki boleh masuk ke rumah itu untuk menggauli perempuan di rumah itu. Insya Allah. Pertanyaannya bagaimana kalau si perempuan itu hamil? Bagaimana cara menentukan bapaknya? Tadi berapa yang masuk? 10. Oh, caranya mudah. Nanti ketika anaknya lahir, 10 orang laki-laki yang kemarin masuk itu dipanggil. Dan si perempuan bebas menentukan yang mana ayah. Yang keempat lebih parah lagi, yang disebut dengan model pernikahan rahat, model pernikahan bendera. Jadi dia menancapkan bendera di depan rumahnya, selama bendera itu berkibar, maka selama itu pula laki-laki boleh masuk. Na'udzubillahi min dzalik.
Maka apa ekspresi seorang ayah ketika mendengar bahwa istrinya melahirkan bayi perempuan? Saking rendahnya derajat perempuan pada masa itu, maka ketika ayah mendengar bahwa istrinya melahirkan bayi perempuan, bahkan di antara mereka yang takut miskin karena dianggap perempuan tidak bisa berperang, tidak bisa mencari nafkah, dengan tega dia apa kan? Ya, dikubur bayi perempuan itu hidup-hidup. Bi'ayyi dzambin qutilat, dan mereka bayi-bayi perempuan itu bertanya atas dasar apa mereka dibunuh. Itu pernikahan di masa jahiliyah. Maka sesungguhnya pernikahan itu memuliakan manusia, menjamin nasabnya, menjamin hak dan kewajiban baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Ada ikatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernikahan itu merupakan ibadah yang durasinya itu panjang, bertahun-tahun. Maka Masya Allah, hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara yang paling indah, tidak ada jalan yang lebih indah, yang lebih mulia dari dua orang yang saling mencintai kecuali dengan cara menikah. Sebaliknya, cara yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mencintai adalah dengan berzina. Ya Allah, jangankan berzina, deketin aja nggak boleh ya. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena itu adalah perbuatan yang kotor dan jalan yang buruk. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang hendak saya sampaikan? Jatuh cinta itu boleh, tapi follow up dengan cara yang benar, dengan cara yang mulia. Dengan cara apa? Ya kalau sudah mampu menikah, kata Nabi kepada para pemuda, wahai para pemuda, apabila kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Kalau belum, apa kata Nabi? Apa perintah Nabi? Perbanyaklah berpuasa. Kenapa? Karena memperbanyak berpuasa itu menekan libido kita. Kalau udah mampu menikah, nikah. Maka nikah itu butuh persiapan. Saya tidak ngomporin cepet-cepet nikah tanpa persiapan. Nikah muda boleh nggak? Boleh. Tapi juga harus dengan persiapan. Kata Nabi, perempuan itu dinikahi karena berapa hal? 4. Yang pertama karena apa? Karena cantiknya. Ya. Yang kedua karena apa? Karena hartanya. Yang ketiga karena apa? Berasal dari keturunan yang baik, yang mulia. Yang keempat karena apa? Karena agamanya. Jadi orang Jawa itu juga mengamalkan sabda Nabi. Orang Jawa bilang kalau kita mau nikah perhatikan apanya? Bibit, apalagi? Bobot, apalagi? Masya Allah. Nabi luar biasa. Tetapi Nabi memberikan stressing, garis bawah, yang terpenting dinikahi itu karena faktor yang terakhir. Karena agamanya, karena akhlaknya, karena itulah yang kekal. Kalau kita mencintai seseorang hanya karena rupanya saja, maka rupa itu akan pudar. Ya. Kita hari ini dengan kita 20 tahun lagi pasti beda. Kalau kita menikah karena harta, cinta karena harta, Allah itu maha kuasa hari ini jadi orang kaya, besok dijadikan orang miskin bisa nggak? Bisa. Kebakaran rumahnya. Jadi orang miskin bisa. Nggak akan kekal. Atau yang ketiga, karena berdarah biru. Maksudnya dia bangsawan. Bisa nggak hari ini jadi orang mulia, besok jadi orang yang paling dihina orang? Bisa. Tetapi kalau kita menikah karena motivasi agama atau motivasi akhlak, itulah yang paling kekal. Maka persiapan yang pertama adalah perbaiki diri. Layakkan diri kita untuk mendapatkan jodoh yang salih maupun salihah. Karena janji Allah, laki-laki yang baik pasangannya perempuan yang baik. Sebaliknya, laki-laki yang keji pasangannya wanita yang keji. Yuk kita mengambil contoh pada pasangan terbaik di dunia ini. Siapa? Ada 4 macam
model keluarga. Model keluarga yang pertama, yang suaminya itu masuk surga, yang istrinya jurusan neraka. Ada nggak? Ada. Ada. Yang pertama adalah keluarga model Nabi Lut. Nabi Lut itu suaminya jurusan surga, Nabi. Tapi istrinya itu termasuk orang-orang yang ngebela LGBT. Belain orang homo. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau model yang kedua, yang suaminya itu ke neraka, istrinya ke surga. Ada nggak? Ada. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu laki-laki raja yang mengaku Tuhan. Saking sombongnya dia bilang faqala ana rabbukumul a'la. Tapi dia punya istri, istrinya beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa. Namanya siapa? Asiyah. Asiyah binti Muzahim. Kata Nabi, ada 4 perempuan di dunia ini yang menjadi penghulu surga. Yang pertama siapa? Istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua putrinya beliau, sinten? Fatimah binti Muhammad. Yang ketiga siapa? Ibundanya Nabi Isa, Maryam binti Imran. Dan yang keempat istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim. Atau yang ketiga, keluarga suami istri, cowok cewek, yang kemudian dua-duanya masuk jurusan neraka. Ada? Ada. Siapa? Model keluarganya Abu Lahab. Bahkan Allah melaknat mereka dalam satu surat, namanya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian Allah juga menyebut istrinya, ya, wamra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya namanya Ummu Jamil. Kompak dua-duanya, tapi kompaknya memusuhi Islam, memusuhi Nabi. Nah, yang paling bagus itu yang keempat, model keluarga baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya, istrinya, putra-putranya semuanya kompak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita pelajari bagaimana kemudian kisah romansanya beliau sebelum akhirnya menikah, sebelum akhirnya dijadikan oleh Allah pasangan suami istri. Kalau kita lihat dari sabda Nabi tadi, ya, perempuan atau laki-laki kemudian dinikahi karena 4 hal, maka 4 hal itulah kemudian ada dalam diri mereka. Yang pertama karena cantiknya. Ya, Bunda Khadijah itu dalam sirah disebutkan satu di antara perempuan tercantik di Mekah. Walaupun statusnya janda, tapi ya, cantik sekali. Nabi pun juga tampan karena para nabi itu dianugerahi oleh Allah, ya, keindahan fisik yang begitu luar biasa. Yang kedua, kaya. Kita tahu Bunda Khadijah merupakan sahibul mal, merupakan investor terbesar di Mekah ketika itu, perempuan terkaya di Mekah. Bahkan dikatakan hartanya Khadijah itu 1/3 harta orang Mekah. Jadi kalau Mekah itu diumpamakan Kabupaten Sleman, maka 1/3 harta orang Sleman ada di perempuan ini. Kaya raya. Nabi pun kaya. Loh Mas, bukankah kita sering mendengar Nabi itu miskin? Bahkan kita sering mendengar Nabi itu hidupnya sangat sederhana, bahkan sering menahan lapar. Saking laparnya beliau sampai mengikat perutnya dengan sabuk yang kemudian diberikan batu. Ketika Nabi sholat seakan-akan seperti bunyi ada tulang beliau yang patah. Ternyata setelah dibuka bukan tulang yang patah, tapi batu yang bersuara saling berhimpitan untuk menahan perut beliau dari kelaparan. Bahkan ketika tidur pun alas tidurnya dari pelepah kurma. Ketika bangun dari alas tidurnya terdapat bekas pelepah kurma di punggung beliau. Tapi apakah memang beliau benar-benar miskin? Atau karena memang kemudian beliau tidak tahan melihat rakyatnya menderita sehingga beliau mendahulukan rakyatnya? Yuk kita cek. Nabi itu nikah dengan Khadijah binti Khuwailid, istrinya.
Di usia berapa tahun? 25 tahun. Tapi 25 tahunnya Nabi itu beda sama kita. Nabi itu 25 tahunnya 25 tahun Qamariyah, bukan Syamsiyah. Maksudnya Nabi itu kalendernya kalender Hijriyah. Kalau kita kalender Masehi. Kalau kalender Hijriyah sebulan paling banyak berapa hari? Ya, kita kalau puasa maksimal kan 30 hari kan. Enggak pernah sampai 31. Kalau kita gajiannya kita kalender apa? Masehi. Sebulan paling banyak berapa hari? 31. Beda ya. Hitungannya beda. Jadi Nabi itu kalau nikah versi Syamsiyahnya, versi Masehinya. Kalau 25 tahun Qamariyah dikonvert ke Masehi, itu kira-kira ketika menikah versi Masehinya itu kira-kira 23,5 tahun. Itu semester berapa? Udah lulus ya. Masya Allah. Tapi berapa mahar atau mas kawin yang diberikan oleh seorang pemuda yang umurnya 23,5 tahun versi Syamsiyah itu? Ya, dalam bukunya Ustadz Dr. Syafi'i Antonio, judulnya Muhammad the Super Manager, mahar Nabi kepada Khadijah binti Khuwailid yang dinikahi beliau di usia semuda itu, maharnya itu 20 ekor unta ditambah 12,5 ons emas. Saya ulangi, 20 ekor unta ditambah 12,5 ons emas, bukan gram, ons. Itu banyak atau sedikit? Yuk rupiahkan bareng-bareng ya. Satu ekor unta itu harganya hari ini di Mina itu 25 juta, yang paling murah. Dikali berapa ekor? Pinten itu? 500,5 M, itu baru unta. Tadi masih ada berapa jumlah emasnya? 12,5 on, 1,2 kilo, 1,25 kilo. Itu berapa gram? 1.250 gram. Hari ini harga emas per gram di websitenya Antam berapa? Coba buka-buka. Antam hari ini. Harga emas Antam hari ini berapa? 1,4 ya kalau nggak salah. 1,4. Berarti 1.250 gram dikali 1,4 berapa? Juta ya. Berapa? Masya Allah. Hampir 1,5 M. Berarti yuk dijumlah. Unta yang dirupiahkan, emas dirupiahkan berapa? Hampir 2 ya. Itu mahar seorang pemuda, umurnya berapa? Apa kesimpulannya? Mbak, halo, ini kelas berapa ini? Itu sudah kuliah. Besok kalau dilamar sama laki-laki, terus ditanya mau mahar apa, sebutkan. Saya ingin mahar sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 20 ekor unta dan 12,5 ons. Enggak bercanda. Ini menunjukkan Nabi itu kaya. Tapi walaupun Nabi kaya, pernah nggak kita lihat Nabi meninggalkan emas yang berkilo-kilo, rumah yang mewah? Pernah lihat istananya beliau? Nggak pernah. Wafat dalam keadaan miskin. Bahkan istrinya Khadijah yang hartanya melimpah, istrinya Nabi itu posisinya lebih kaya dibandingkan dengan suaminya. Ya. Karena dulu Khadijah pernah menjadi sohibul mal, pernah menjadi investornya baginda Nabi. Dua-duanya kaya raya. Nggak pernah meninggalkan emas yang berkilo-kilo, bahkan wafat dalam keadaan miskin. Karena apa? Karena memang hartanya dipakai untuk berjuang. Maka Nabi dan istrinya, umur 40 tahun tuh Nabi tidak lagi mikir uang, Mas. Nabi 40 tahun sudah mencapai financial independency. Nabi diem aja, Nabi bernafas, itu uangnya sudah datang sendiri. Karena pedagang besar. Maka Nabi 40 tahun itu beliau bertahan di Gua Hira, mikirkan umatnya. Masya Allah. Apalagi yang ketiga, tadi setelah kecantikannya, hartanya, yang ketiga karena apa? Karena berasal dari keturunan yang baik. Dua-duanya, baik Nabi maupun
Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid itu bangsawan dua-duanya. Terlahir dari kalangan Quraisy yang mulia. Kalau diurut nasabnya Nabi Muhammad, ya, kita urut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Istrinya Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ketemu di satu jalur yang ketiga atau keempat tadi ya, Qusay. Maka Bunda Khadijah itu dijuluki Ratu Qusay karena kekayaannya yang melimpah. Dua-duanya bangsawan Quraisy. Dan yang keempat, karena agama atau karena akhlaknya, kita lihat dua-duanya punya julukan yang luar biasa, julukan yang baik. Nabi Muhammad itu gelarnya apa? Ketika masih muda, Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya, laki-laki yang jujur. Jadi kalau orang-orang Quraisy merujuk siapa di antara mereka orang yang tidak pernah ngapusi, tidak pernah bohong, mereka sepakat orang yang paling jujur di antara mereka Shadiqul Amin, yaitu Muhammad bin Abdullah. Istrinya Bunda Khadijah sebelum menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW juga punya julukan yang tidak kalah baik. Apa julukannya? Khadijah At-Tahirah. Khadijah At-Tahirah. Apa At-Tahirah? Apa Tahirah? Toharoh apa Toharoh? Ya, perempuan yang suci, yang menjaga kesucian dirinya. Maka Al-Amin berjumpa dengan At-Tahirah. Laki-laki yang baik berjumpa dengan wanita yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala nikahkan Nabi kita dengan Khadijah binti Khuwailid yang kita lihat dalam sejarah peran Khadijah begitu luar biasa dalam menopang perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau jatuh cinta, pikirlah jangka panjang, bukan jangka pendek. Karena kita akan menikah dengan seseorang yang akan menghabiskan bagian usia terpanjang kita. Kalau kita menikah umur 24 dan akan wafat kira-kira umur 60-an ya. Kata Nabi itu kan, umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih dari itu. Maka Masya Allah, pilihlah wanita terbaik yang bisa mendampingi kita, mampu bertahan dalam susah maupun senang. Dan itu harus diseleksi, harus dipastikan. Dan caranya supaya wanita atau pria baik datang kepada kita, perbaiki diri kita. Kalau kita baik, maka orang-orang baiklah yang akan mendaftar. Kalau kita buruk, maka orang-orang yang baik akan menjauh daripada kita. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara untuk bisa memanajemen hati ketika jatuh cinta, yang pertama, kalau kita jatuh cinta, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diadukan, berdoa. Kalau kemudian dia jodoh terbaik saya, jaga supaya dia milik saya. Kalau tidak, maka mudah-mudahan akan hadir jodoh yang terbaik bagi saya. Boleh nggak doanya maksa gitu ya? Boleh, tapi yang kita pandang baik itu belum tentu baik buat kita. Kita bisa bicara begini karena kemudian Allah menutup aib kita, Mas dan Mbak. Coba kalau Allah buka aib kita, Masya Allah. Setiap orang itu punya celah, punya kekurangan. Bahkan hari ini orang bisa sangat mencintai pujaannya. Dan dalam waktu yang singkat dia bisa menjadi orang yang paling membenci pasangannya. Coba kita lihat infotainment dulu ya. Orang pas lagi pacaran kayak apa gitu ya. Menikah baru 6 bulan, setelah cerai buka aibnya juga kayak apa gitu. Maka jangan terlalu mencintai seseorang
dan jangan terlalu membenci seseorang. Karena boleh jadi ketika kita sangat mencintai, besok menjadi orang yang sangat kita benci. Boleh jadi kita membenci seseorang, besok jadi pasangan kita gitu ya. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Resep yang pertama, ketika kita jatuh cinta, tempatkan cinta kepada Allah di atas cinta kepada makhluk. Termasuk orang yang kita jatuh cintai. Kalau kita menempatkan cinta kepada Allah di atas segalanya, maka kita akan merangkai, akan mampu untuk menjauhi larangan-larangan yang telah Allah larang buat kita. Termasuk merusak orang yang kita cintai. Caranya gimana ya? Caranya adalah melakukan hal-hal yang bisa merusak diri kita dan pasangan kita. Romansa sebelum menikah. Tapi mas, pacaran saya pacaran yang islami. Masya Allah. Memangnya gimana? Jadi pas saya ngapel gitu ya, sebelum kita ngedate malam hari, saya bilang ke pacar saya, "Dek, sebelum kita mulai aktivitas kita malam ini, marilah bersama-sama kita mulai dengan membaca lafal basmalah." Bismillah. Selesai pacaran, diantar ke rumahnya lagi, dia bilang, "Marilah kita sempurnakan agar semua dosa diampuni dengan kafaratul majlis," gitu ya. Subhanallah. Ya tetap dosa. Ya, hadirin yang dicintai oleh Allah, tempatkan cinta pada Allah di atas cinta, di atas segalanya. Yang kedua, kita mencintai karena apa? Karena cinta kepada Allah. Kita menetapkan pasangan, mencari pasangan yang baik. Kenapa? Karena Allah memang perintahkan kita mencari pasangan yang baik. Karena Allah memerintahkan kita menikah. Kalau sudah kita mampu menikah, sudah sampai usia menikah, sudah mampu, sudah bisa mencari nafkah, segeralah menikah. Supaya apa? Supaya menjaga diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang tua karena Allah, mencintai pasangan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti cintanya membawa keberkahan. Karena apa? Dilandasi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bersabda ada 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah, di mana tidak ada yang bisa memberikan naungan selain daripada Allah di hari kiamat nanti. Satu di antara orang-orang yang diberikan naungan di sisi Allah adalah mereka yang bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Adem mas kalau begini. Jadi cintanya itu kekal karena apa? Karena dibangun di atas motivasi ibadah. Jadi boleh nggak nikah karena kecantikannya? Boleh, tetapi jangan jadikan itu faktor utama. Kalau jadi faktor utama, cintanya akan luntur seperti lunturnya tampan atau cantik. Nikah sama orang kaya boleh nggak? Boleh, tapi jangan jadikan itu faktor utama. Tapi nikahi karena apa? Karena agamanya, karena sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita dan orang yang kita cintai dikumpulkan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Gitu ya, prolog dari saya. Selanjutnya kita diskusi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya saya juga nggak tahu caranya. Jadi fokuslah pada kriterianya, jangan pada orangnya. Maksudnya gimana mas? Maksudnya kalau kita terlalu fokus pada orangnya, khawatir kemudian jadi tidak objektif, sehingga kemudian ketika ada sifat-sifat celah dari dirinya yang mengharuskan kita menjauhinya, tapi karena kita terlalu mencintai makhluk sehingga kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau belum jadi suami atau belum jadi istri, ya cintailah seperlunya. Jangan terlalu menganggap dia perfect, laki-laki yang perfect. Ini calon istri yang sempurna. Belum tentu. Ketika sudah menikah nanti gitu ya,
semua tabir itu akan terbuka. Percaya sama saya. Jadi calon suami atau calon istri yang kemudian kita anggap sempurna, setelah menikah nanti satu persatu kekurangannya itu akan terbuka. Jadi hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah menikah, tugas kita adalah menutupi kekurangan. Kita sebagai pakaian bagi istri kita juga sebagai pakaian bagi diri kita. Saling menutupi aib dan kekurangan. Nah, kalau belum menikah, jangan terlalu fokus pada orangnya. Khawatir nanti kalau nggak jadi malah sakitnya luar biasa ya. Sakitnya itu di sini. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika gagal, mas saya udah sayang banget ya, sudah amat cinta pada dia, tapi ternyata dia tidak jadi milik saya, nggak jadi menikah, batal menikah. Justru Allah Subhanahu wa taala sedang mencarikan jodoh yang terbaik untuk kita. Dibuka aibnya sebelum menikah. Supaya apa? Supaya kemudian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dia belum menikah dengan kita. Jadi ya nggak usah tahu caranya apakah dia jodoh kita atau bukan. Itu tidak perlu diketahui. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan diri kita untuk menjadi jodoh terbaik kepada siapapun yang nanti Allah kirimkan untuk kita. Karena Allah akan mengirimkan sesuai dengan kesolihan, sesuai dengan kadar kesolihan kita, sesuai dengan kadar kesolihan kita. Jadi jangan fokus, apakah dia jodoh saya? Sudah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz siapa jodoh kita. Tugas kita adalah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin untuk menjemput jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Allah a'lam. Kita tidak pernah tahu hal yang dhaif. Kayaknya orang yang sudah dilamar saja, sudah hamil 1, besok mau nikah itu pun masih bisa gagal gitu ya. Apalagi masih jauh. Jadi ya fokuslah pada hari ini. Besok itu masih jadi misteri. Masa lalu itu sudah jadi kenangan, tidak mungkin lagi bisa diulangi. Yang kita punya itu kapan? Ya saat ini, maka manfaatkanlah saat ini yang kita punya. Kalau kita ingin menjemput jodoh terbaik, manfaatkanlah saat ini yang kita punya untuk berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang telah Allah berikan. Dalam batas-batas yang telah Allah perintahkan. Nah, tugas itu manusia, berusaha. Kita tidak berhak untuk membuat hasil. Yang berhak membuat hasil itu siapa? Allah. Gitu ya. Contoh, Nabi itu kalau kita bicara hidayah ya, Nabi itu ingin sekali agar Pak D-nya itu masuk Islam. Abu Thalib. Beliau berusaha semaksimal mungkin untuk supaya supaya Pak D-nya itu bersyahadat. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Jadi masalah hasil itu di tangan Allah. Kita ada dalam wilayah hal-hal yang mampu kita ikhtiarkan. Mbak, ada buku bagus ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Judulnya Manusia itu di antara memilih dan dipilih. Ada takdir-takdir di mana kita nggak bisa milih, sudah Allah pilihkan. Contoh, kita nggak bisa milih dilahirkan dari rahim seorang ibu yang berkebangsaan Korea. Maksudnya gimana? Maksudnya hidungnya maju, kulitnya putih. Kita dilahirkan dari ibu yang berkebangsaan suku bangsa Jawa yang kulitnya sawo matang. Tapi ada takdir di mana kita bisa memilih. Contohnya apa? Contoh, kalau dikontekskan dalam pengajian malam ini, ada undangan pengajian, karena Allah kasih pilihan kita ya. Mau berangkat atau tidak berangkat. Mau pakai baju apa, dikasih pilihan sama Allah. Termasuk dalam perkara mencari jodoh. Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kita cara untuk memilih dan cara untuk berikhtiar. Meskipun perkara hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nganten nggih? Lanjut Mas. Sudah?
Baik. Baik. Pertanyaan yang bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ghafir. Wa qalu rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Itu janji Allah. Jadi setiap orang yang berdoa pada Allah, itu pasti akan Allah kabulkan. Dan sekarang apa doanya? Perlu diingat, doa itu adalah permintaan yang dipanjatkan dari seorang hamba kepada Rabb-nya dengan bahasa apapun. Jadi hakikatnya berdoalah dengan bahasa yang kita ketahui. Tapi juga lebih baik berdoa sesuai dengan apa yang kemudian diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, kalau doa supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita jodoh yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, anugerahkan kepadaku pasangan dan keturunan yang salih dan salihah, yang menjadi qurrata a'yun, yang menyejukkan mata kita, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tapi apapun itu silahkan berdoa sesuai dengan bahasa kita. Ya. Karena Allah memahami, Allah mengetahui semua bahasa. Tidak harus dilantunkan dalam bahasa Arab. Justru yang lebih utama yang kita pahami maknanya. Itu ya Mas ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang itulah hidup penuh dengan ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita. Siapa yang paling baik amalnya. Itulah ujian dari Allah untuk menentukan seberapa jauh kualitas keimanan kita. Maka ada resep dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menghindari hal-hal yang bisa mendekati zina. Allah perintahkan kepada laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan. Kenapa? Karena perzinahan itu biasanya bermula dari mata. Dari mata turun ke hati. Jadi mata yang tidak terjaga itu akan membuat hati itu keruh. Ketika kita melihat sesuatu yang menggoda kita, ya tundukkan pandangan. Tapi pandangan yang pertama itu diampuni oleh Allah. Tapi jangan kemudian kita lihat ada cewek cantik gitu ya, mumpung masih yang pertama dilamahin. Bukan begitu. Tetapi setelah kita sadar ada hal-hal yang bisa membuat kita mendekati zina dan menjerumuskan kita, tundukkan. Karena setan itu menggoda dengan amat halus. Ya, sedikit demi sedikit. Bahkan setan tahu betul bagaimana cara menggoda manusia awam, bagaimana cara menggoda seorang yang alim. Bahkan dulu di masa Bani Israel ada seorang rahib yang terjerumus ke perzinahan atas peran setan yang begitu halus, membisikkan seakan-akan itu baik tapi buruk. Jadi kisahnya di masa Bani Israel ada keluarga ya. 3 orang kakak beradik, yang 3 ini laki-laki, adiknya 1 perempuan. Mereka ingin mencari nafkah ke kota. Nah, mereka bingung menitipkan sang adik ini kemana. Maka setelah bermusyawarah, dititipkanlah sang adik ini kepada seorang rahib, seorang yang ahli ibadah. Tadinya ahli ibadah ini nggak mau dititipi seorang perempuan, tapi karena bisikan setan yang luar biasa membisikkan bahwasanya kok kamu tega membiarkan orang yang kesusahan ini dan kamu tidak menolong mereka. Singkat cerita diterima ya, karena seakan-akan bisikan itu baik. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya itu dia ditempatkan di pavilion. Dia ada rumah dengan rumah yang berbeda. Tapi karena setiap hari berinteraksi gitu ya, diberikan makanan, apa yang terjadi? Terjadilah perzinahan yang dikhawatirkan itu.
Nah, akhirnya si perempuan ini hamil, sedangkan kakak-kakaknya ini mau pulang. Nah, gimana? Reputasinya sebagai seorang ahli ibadah ini akan hancur ketika masyarakat tahu bahwa dia menghamili perempuan yang dititipkan kepada dirinya. Maka dia bantai itu ya, dia bunuh itu perempuan dan anak yang dikandungnya. Jadi begitu halus kemudian setan itu membisikkan. Maka ya, ibarat bendungan, bendunglah dari godaan yang pertama. Karena kalau kemudian kita membiarkan ya, batas-batas itu terus tergerus sampai ke dalam inti lemah kita, semakin dalam godaan setan itu menembus dada kita, semakin sulit untuk bisa dikendalikan. Maka Islam mengajarkan untuk preventif. Yang pertama, tundukkan pandangan supaya apa? Karena ketika semakin tembus ke dalam, semakin sulit untuk menangkis godaan setan itu. Jadi caranya gimana, Mas? Ya caranya tadi, tundukkan pandangan, jangan terlalu banyak nonton Instagram, cari teman-teman lama gitu ya. Jangan terlalu banyak waktu luang. Karena biasanya ketika banyak waktu luang, itu timbul pikiran-pikiran negatif. Tapi ketika kita disibukkan dengan perkara-perkara yang baik, maka tidak ada lagi ruang bagi kita untuk melaksanakan atau mengerjakan hal-hal yang mubazir dan mengarah kepada hal-hal yang membuat kita terjerumus. Maka sibukkan diri gabung di Angkatan Muda Muhammadiyah, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang bagus. Yuk kita lihat lagi sirah Nabi ya. Jadi kan saya mencontohkan Nabi, kita kembalikan lagi kepada contoh beliau. Beliau itu yatim. Ayahnya Abdullah sudah wafat sebelum beliau dilahirkan. Usia 6 tahun ibunya meninggal, yatim piatu. Ketika bapak ibunya meninggal, beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun diasuh Abdul Muthalib, kakeknya meninggal lagi sehingga beliau harus diasuh oleh satu di antara pakdinya yang jika dibandingkan dengan pakde yang lain termasuk pakde yang paling miskin, namanya Abu Thalib. Jangan dikira Nabi langsung kaya, enggak. Nabi bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia pernah jadi penggembala kambing. Nabi itu ketika kecil menggembala kambing. Maksudnya pernah menggembala kambing? Saking susahnya pernah sampai menggembala kambing? Tidak kan? Masya Allah. Nabi umur 12 tahun usaha. Ngapain usahanya? Dagang. Kemana? Ke Syam. Jaraknya 1.500 km dari Mekah. Syam jadi Suriah, jadi Palestina, Lebanon sekarang. Jaraknya 1.500 km, kerja keras. 12 tahun Nabi sampai Syam. Mas 12 tahun sampai mana? Lihat kerja kerasnya. Untuk bisa kemudian beliau menjadi seorang yang maka umur 25 tahun kaya karena apa? Karena memang beliau bekerja keras. Bisa mengubah yang tadinya miskin, papan, susah hidupnya, yatim piatu. Tapi karena usaha yang begitu maksimal beliau berubah. Dan perlu diingat, istri beliau Khadijah binti Khuwailid itu strata sosialnya dibandingkan dengan Nabi secara harta itu lebih kaya istrinya. Tapi perhatikan dalam sirah, siapa yang nembak duluan? Siapa yang menyatakan perasaan terlebih dahulu? Khadijah binti Khuwailid melalui perantara orang ketiga. Jadi nggak langsung SMS nembak ya, enggak. Tapi lewat perantara orang ketiga namanya Nafisah binti Muniyah. Melalui Nafisah binti Muniyah ini diutarakanlah perasaan Khadijah ingin berumah tangga dengan Nabi. Kenapa? Karena tertarik dengan bagaimana kejujuran dan akhlak mulia beliau. Bukan karena semata harta yang beliau miliki. Ada poin plus. Walaupun tidak sekaya Khadijah, tapi dia ada nilai plus. Apa nilai plusnya? Makarimal akhlak. Akhlak yang baik. Maka fokuslah untuk memperbaiki akhlak.
Kalau akhlak sudah baik, jujur, insya Allah banyak orang yang nyari, banyak bos yang nyari karyawan jujur, banyak customer yang mencari pedagang jujur, banyak orang yang mencari pengusaha jujur. Memang menjadi orang sukses itu perlu usaha, tapi jangan kemudian menyerah sebelum berusaha. Thomas Alva Edison, siapa itu? Yang menemukan lampu pijar. Berapa kali dia percobaan? Banyak ya, ribuan kali. Pernah nggak bayangkan si Thomas Alva Edison itu berhenti di percobaan yang ke-900? Ketemu nggak lampunya? Nggak ketemu. Jadi ayo berusaha, optimis. Kalau kurang optimis, nanti silakan sampai rumah nonton film Ketika Cinta Bertasbih. Ditolaknya berapa kali itu? Ya, sampai akhirnya si Azam menemukan anak ataupun Nisa itu ya, Masya Allah. Itu ya Mas ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebelumnya saya bertanya, kenapa insecure? Apa sebab yang menyebabkan kita itu sering merasa insecure? Ya, yang mungkin tadi ya kita merasa kayak Karena media, karena yang kita lihat sehari-hari membuat kita takut. ya, Jadi kata ragu. betul kan? Kata kuncinya karena kita melihat sekeliling kita yang akhirnya mempengaruhi kita untuk kemudian merasa takut. Itu wajar. Kenapa? Karena yang kita lihat contoh-contoh yang buruk, contoh-contoh yang membuat kita takut. Maka caranya gimana? Man arada dunya fa'alaihim bil ilmi. Barang siapa yang ingin dapat dunia wajib dengannya ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat wajib dengannya ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kedua-duanya wajib juga dengannya ilmu. Maka menikah itu juga ibadah yang perlu ilmu. Dan menikah itu kalau saya umpamakan seperti berenang, learning by doing. Karena saya setelah menikah pun harus terus belajar, memahami bagaimana kemudian sifat perempuan, bagaimana kemudian menjadi seorang ayah. Kalau nunggu siap nggak akan siap karena betapa banyak ilmu yang harus diserap dan diamalkan. Kayak berenang, paham teori saja, udah paham teori berenang, dicemplungin, tenggelam nggak? Tenggelam. Maka saya bilang, saya dari pengalaman kemudian berkeluarga, nikah itu seperti belajar berenang, learning by doing. Setiap hari harus belajar. Ada ilmu baru yang harus diserap dari pengalaman-pengalaman yang ada. Maka kalau kita terus-terusan dihantui oleh perasaan dan rasa takut kita sendiri, kita tidak akan mampu melangkah kalau terus dihantui. Maka caranya gimana? Caranya adalah yang mempersiapkan ilmu dengan sebaik mungkin. Tanya kepada orang yang sudah berpengalaman, baca buku tentang persiapan pernikahan. Kalau sudah dianggap mampu, apa dianggap mampu? Yang pertama mampu secara fisik. Sudah dewasa ya, kalau sudah balik gitu ya, sudah mampu secara fisik sebagai laki-laki yang mampu memberikan nafkah batin bagi istrinya. Yang kedua mampu secara finansial. Sudah memiliki harta yang bisa dipakai untuk menafkahi keluarga. Cukup, tidak perlu kaya, cukup. Karena apa? Karena menikah itu Allah akan membukakan pintu rizki buat kita. Kalau kita menikah karena Allah, Allah bukakan pintu rizkinya. Kenapa? Karena rizki istri kita, rizki anak-anak kita akan melalui kita. Dan saya sudah buktikan itu. Betapa Allah membukakan pintu rizki ketika saya menikah, mau punya anak yang pertama ketika hamil bertambah pintu rizki lagi. Ketika punya anak kedua bertambah lagi pintu rizkinya. Yakin. Kalau sudah mampu ya, sudah ada pegangan, ada nafkah yang bisa diberikan kepada istrinya, tidak harus banyak tapi cukup. Berarti antum sudah mampu. Yang ketiga persiapan ilmu. Sudah mengetahui apa bedanya darah haid dan istihadah gitu misalnya. Ya itu harus dipelajari. Jangan sampai nanti ditanya istrinya nggak tahu apa bedanya gitu ya. Nah, itu dipersiapkan dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan ilmu belajar.
Kalau sudah itu semua sudah dilewati, bismillah, segera eksekusi. Eksekusinya gimana? Ya persiapkan, cari jodoh dengan berbagai cara yang baik. Di mana cari jodoh yang baik? Di tempat-tempat yang baik. Di mana? Di pengajian. Jangan cari jodoh yang baik di pasar malam kakak, gak akan ketemu cewek yang baik di situ. Cari di pengajian, minta sama orang tua, carikan bapak dan ibu jodoh untuk saya, jodoh yang baik. Dan biasanya pilihan kedua orang tua lebih baik karena orang tua lebih mengenal kita sejak kita kecil. Atau minta dicarikan ya guru ngaji, ustadz, ustazah yang punya kenalan. Bahkan ada pengalaman beberapa teman itu dia menikah tanpa kenal sebelumnya, tapi juga menjadi keluarga yang langgeng. Kenapa? Karena menikahnya dilandasi karena perjuangan cinta pada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh menikah dengan orang yang sudah kita kenal, sudah kita cintai, boleh. Ya itu ya Mas ya. Jadi jangan kemudian rasa insecure, rasa takut itu membuat kita justru tidak mampu melangkah. Itu jadi hal yang negatif. Tetapi menjadi peringatan buat kita untuk kita ambil pelajaran dan hikmah itu boleh. Di sebatas kita pelajari bahwa pengalaman-pengalaman orang lain yang membuat takut itu kita jadikan pengalaman supaya tidak kita ulangi dalam diri kita. Tapi jangan sampai hal itu justru membuat kita tidak jadi melangkah. Sama dengan kita kalau mau belajar mobil, saya nggak mau nyetir mobil, kenapa? Banyak yang kecelakaan. Jadi nggak mau nyetir mobil. Tapi jadikan kejadian-kejadian itu sebagai pelajaran buat kita. Jadi kalau nyetir mobil harus taat peraturan lalu lintas. Jadikan itu evaluasi, jangan jadikan itu sebagai bahan bagi kita untuk tidak mau melangkah ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi karena menikah itu kita memiliki suami dan istri itu kan sepanjang hayat untuk saklawasi, maka perlu kemantapan. Bahkan Nabi pun perintahkan pada para sahabat. Di antara sahabat Nabi ada yang mau menikah dengan wanita Ansar. Kata Nabi apa? Lihatlah dulu, Ansar, lihatlah dulu. Karena biasanya orang Ansar itu ada kelainan di matanya. Kalau tertarik lanjutkan. Supaya apa? Supaya kita sama-sama menerima. Itulah tujuan ta'aruf itu, saling mengenal satu sama lain supaya lebih melanggengkan pernikahan. Mengetahui visi dan misi berumah tangga, menyamakan persepsi tentang berumah tangga supaya pernikahan itu dibangun di atas kelanggengan. Kalau kita sudah saling mengenal, saling tertarik, bisa kemudian lanjut. Bagaimana kemudian ya ta'aruf yang disyariatkan? Ya, ta'aruf dengan cara yang baik, dengan cara yang ahsan, tidak tercampur dengan kemaksiatan. Contoh, ta'aruf didampingi dengan orang yang ketiga yang lebih paham. Jangan orang ketiganya ta'aruf dengan adiknya yang masih 5 tahun gitu ya. Kemudian saling kenalan sendiri, ngobrol, akhirnya kemudian kemana-mana pacaran dan lain sebagainya. Ketika ditanya kapan nikah terus pura-pura pingsan, itu bukan ta'aruf namanya. Jadi ta'aruf dilakukan oleh dua orang yang sama-sama berniat mau menikah. Jadi kalau mau ta'aruf ya harus jelas, harus ada deadline-nya mau menikahnya. Dengan jangan kemudian kita berzina dengan mengatasnamakan ta'aruf. Mungkin ta'arufan tapi dia tidak mengerti konsep ta'aruf yang sebenarnya. Kemudian berikutnya tadi ya dilakukan oleh dua orang yang sama-sama ingin menikah, didampingi orang atau konselor atau orang tua yang bisa mendampingi jalannya proses ta'aruf itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang melanggengkan. Contoh, apa sih visi misi calon kita untuk berumah tangga? Inginnya besok berumah tangga seperti apa? Terus kemudian boleh ditanyakan besok tinggalnya di mana? Saya ingin tinggalnya di dekat orang tua saya. Supaya apa? Supaya kemudian sebelum menikah ada keterbukaan. Karena menikah itu tidak hanya menikah antar dua individu ya, tapi antara dua keluarga besar. Alangkah baiknya ketika dua orang yang berta'aruf itu sekufu. Sekufu itu maksudnya latar belakangnya sama, statusnya berdekatan. Supaya apa? Supaya kemudian
kecocokannya itu terbangun, chemistry-nya terbangun dengan baik. Karena cara memandang dunia itu sama. Tapi tidak kemudian menafikan, kalau begitu Mas, saya tidak boleh menikah dengan orang yang misalnya ya status sosialnya lebih tinggi. Bukan begitu maksudnya, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Biasanya kalau kemudian keluarga dengan latar belakang sama, itu biasanya kecocokan akan terbangun tidak hanya dari dua individu tapi juga dua keluarga. Kadang-kadang Mas, masalah keluarga itu tidak hanya muncul dari dua individu, tapi juga bisa muncul dari dua keluarga besar. Ada orang yang diuji dengan pasangannya, ada orang yang diuji dengan mertuanya, ada orang yang diuji dengan menantunya, ada orang yang diuji dengan sebelum nikah itu banyak masalah. Sudah setuju keluarga, tapi ada omnya yang tidak suka. Kalau kemudian dua keluarga ini sudah latar belakangnya sama, mudah-mudahan itu satu aspek yang kemudian menjadikan keluarga itu memiliki worldview dan perhitungan yang sama. Kemudian apa lagi? Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada deadline setelah ta'aruf, kapan nikahnya. Jadi jangan tadi ya, setelah ta'aruf belum tahu kapan nikahnya. Ditentukan kapan akadnya, resepsinya kapan. Kalau ta'aruf di antara dua orang sudah selesai, dilanjutkan dengan ta'aruf dua keluarga besar, ketemu. Tentukan kapan mau nikah, kapan akadnya, kapan resepsinya, selesai. Jadi ya ta'aruf itu perkenalan yang dilakukan dua orang yang mau menikah betul-betul, dilanjutkan langkah demi langkahnya jelas. Itu ya Mas ya. Apakah ada metode yang lain? Maksudnya metode lain seperti apa nih? Semi ta'aruf. Ya, mungkin ta'aruf dengan aplikasi gitu ya. Sekarang kan ada aplikasi biro jodoh begitu ya, yang memasukkan, karena ada teman kantor saya menggunakan aplikasi itu dapat orang Turki, sekarang tinggal di Turki, yaitu sarana untuk mencari jodoh. Ketika kemudian tidak ada pelanggaran syariat atau risiko pelanggaran syariat, silahkan dilakukan. Jadi setelah berkenalan melalui media online gitu ya, dilanjutkan dengan pertemuan keluarga besar, menikah, nggak apa-apa. Selama tadi ya, dilakukan dengan ada adab, ada etika, ada hukum yang dijaga. Tapi biasanya kalau online itu kan khawatirnya sarana berdua-duaan ya. Kalau kemudian tidak ada orang ketiga, karena orang hanya kalau bersepi-sepi kan yang ketiga siapa? Yang ketiga itu setan. Jadi godaannya kalau lewat online lebih besar. Lewat WA, lewat SMS itu lebih besar dibandingkan dengan ta'aruf yang ditemani oleh pihak ketiga. Itu yang mungkin yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Kamu dah